Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Pemade. Mudah-mudahan sejumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas apa yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar. Sebelumnya, saya telah membahas kesetimbangan titik dan kesetimbangan rotasi. Nah, kedua syarat itu, kesetimbangan titik dan kesetimbangan rotasi akan digunakan pada kesetimbangan benda tegar. Kalian tahu bahwa benda tegar adalah benda yang bentuk dan volumenya tetap walaupun ada gaya-gaya luar yang bekerja. Mari kita simak bareng-bareng mengenai kesetimbangan benda tegar. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai kesetimbangan benda tegar. Pertama yaitu percepatan gerak translasi pusat massa. A sama dengan 0, ini disebut dengan kesetimbangan translasi, di mana syaratnya adalah sigma F sama 0, itu berarti bisa bendanya diam, bisa juga berarti bergerak dengan kecepatan tetap. Seperti sekatan waktu kesetimbangan partikel, kalau dalam bidang baru bisa sigma Fx sama dengan 0, bisa sigma Fy sama dengan 0 untuk bidang Xy. Yang kedua, kecepatan sudut terhadap sumber rotasi yang tetap alfa sama dengan 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Ini disebut dengan kesetimbangan rotasi. Di mana pada kesetimbangan rotasi sigma tau sama dengan 0 yang bisa berarti sistem bendanya adalah diam, bisa juga berarti berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Nah, keduanya inilah nanti diterapkan di dalam kesetimbangan benda tegar. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan penerapan syarat kesetimbangan benda tegar. Ini ada sebuah tangga panjang L bersandar pada tembok licin dan ujung bawahnya berada pada lantai kasar dengan sudut sebesar θ. Ditanyakan berapa besar sudut θ ketika tangannya tepat akan bergerak. Jadi kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, maka akan digunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Nah, dari ketiga syarat ini bisa nanti disubstitusi sehingga besaran-besaran yang ditanyakan bisa dicari. Ada lagi yang harus diingat, karena ini bentuknya adalah segitiga, berarti nanti rumus bantunya adalah bisa sinus, kosinus, atau Pitagoras. Mari kita simak penyelesaian soal ini selanjutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lanjutkan untuk menjawab soal yang tadi. Kita menerapkan syarat kesetimbangan benda tegar. Seperti saya katakan dari awal, pertama, uraikanlah semua gaya-gaya yang ada pada sistem. Misalkan pada titik B, di situ ada normal B, tegak lurus terhadap bidang vertikal. Kemudian di titik A ada normal NA, karena sesuai dengan letak titiknya. Nah, kalau ada diperhatikan, maka tangganya itu akan cenderung bergerak ke kanan, sehingga gaya gesekannya akan ke kiri. Ingat, berat palang selalu menuju pusat bumi, arahnya ke bawah. Kalau nggak disebutkan, berarti letak titik beratnya di tengah-tengah. Ya, kalau tidak disebutkan, berarti kita ambil di tengah-tengah. Kecuali ada aturan yang disesuaikan dengan soal yang ada. Nah, bila seandainya dindingnya kasar, maka pada dinding akan ada gesekan juga yang arahnya ke atas. Kebetulan dalam soal ini dindingnya dianggap licin sehingga gesekannya dianggap 0. Nah, kemudian carilah panjang-panjang dengan gaya yang belum ada. Seperti di sini BC. Nah, diketahui sisi miringnya L, sudutnya θ, maka nanti BC adalah L sin θ. Demikian pula AC, dekat sudut pakai cos. Jadi AC sama dengan L cos θ.
Nah, sekarang baru kita lihat di sini diketahui W, ya, ada NA, ada NB, ada G gesekan. Kita terapkan yang pertama adalah sigma F sama 0, pertama terhadap sumbu X, yaitu berarti ke kanan sama dengan ke kiri. Jadi di sana NB sama dengan Fs. Karena Fs berada pada titik A, jadi dia tergantung dari NA. Sehingga Fs sama mu S kalian A. Sehingga NB sama dengan mu S kalian A. Itu persamaan 1. Kita lanjutkan dengan pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Baik ke atas sama dengan ke bawah. Ke atas ada NA, ke bawah ada B. Ada W. Sehingga NA sama dengan W kita anggap persamaan 3. Nanti 1 dan 3 bisa disubstitusi. Kita lanjutkan. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, seperti saya katakan di atas tadi, letakkanlah poros di dasar tangga. Sehingga sekarang kita perhatikan, NA terhadap A jaraknya 0, Fs terhadap A jaraknya 0. Jadi sekarang yang ada adalah NB dan W. Kita perhatikan, NB belum tegak lurus terhadap A. Kita geser ke kanan. Sehingga nanti jaraknya sama dengan BC. Dia searah jarum jam. Sedangkan W berada di atas. Kita geser ke bawah. Sehingga nanti jaraknya terhadap A adalah setengah L cos theta. Sehingga sekarang di sini yang searah jarum jam adalah NB, yang berlawanan adalah W. Sehingga di sini menjadi setengah W kali setengah L cos theta sama dengan NB kali L sin theta. Nah, dari sini kemudian disubstitusi dari sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, maka ketemulah bahwa setengah cos theta kali W sama dengan sin theta kali mu kali W. Di mana adik-adik ketahui bahwa sin per cos itu adalah tangen. Sehingga diperoleh koefisien gesekannya adalah mu sama dengan 1/2 tangen theta. Atau tangen tetanya sama dengan 1/2 mu. Sehingga nanti kalau mu-nya diketahui, tetanya adik bisa cari. Jadi begitu adik-adik, kalau ada soal mengenai tangga bersandar pada tembok, itu digunakan syarat kesetimbangan benda tegak. Mari kita perhatikan, simak lagi contoh berikutnya untuk memperdalam penguasaan kesetimbangan benda tegak. Baik adik-adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetimbangan benda tegak, kita lihat sekarang. Ini ada tangga panjang 5 meter, beratnya 100 Newton. Bersandar pada tembok di titik B, kemudian ujung bawahnya berada pada lantai licin, 3 meter dari tembok. Di titik A, koefisien gesekannya dengan lantai itu 0,5. Ada seseorang menaiki tangga, beratnya 500 Newton. Nah, sampai setinggi berapa orang tersebut naik supaya tangganya dapat terjunjung? Kita anggap bahwa orang itu naik sejauh X. Kita anggap orang itu naik sejauh X. Seperti saya katakan di awal, carilah besaran-besaran yang belum ada dengan bantuan rumus sinus, kosinus, dan Pitagoras. Dengan Pitagoras, kita bisa dapatkan bahwa BC sama dengan 4 meter. Sin theta bisa kita dapatkan sisi depan sudut per sisi miring, yaitu 4/5. Cos theta, sisi dekat sudut per sisi miring, jadi 3/5. Setelah itu, baru kita uraikan semua gaya-gaya yang ada. Pada titik B, ada gaya normal NB. Pada titik A, ada gaya normal NA. Kemudian, semua berat tangga dan orang menuju pusat bumi. Jadi, W orang menuju pusat bumi, W tangga juga menuju pusat bumi. Kemudian, untuk nanti sigma itu sama dengan 0, letaklah porosnya di titik A. Selalu letakkan di dasar tangga. Kemudian, barulah kita mulai dari variabel yang diketahui. Adik-adik bisa lihat di sini berat ada pada sumbu Y. Jadi lebih baik kita mulai dari sigma Fy sama dengan 0. Jadi gaya kata sama dengan ke bawah. Ke atas itu ada NA, ke bawah ada W tangga tambah W orang. Jadi sama dengan NA-nya
menjadi 100 ditambah 500. Jadinya 600 Newton. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Itu berarti NB sama dengan Fs. Mus kali Na. Itu 0,5 kali 600. Hasilnya 300 Newton. Baru kita letakkan sigma tau sama dengan 0 dengan poros di titik A. Seperti saya katakan waktu belajar tentang momen gaya, kalau gayanya belum tegak lurus terhadap poros, bisa dilakukan dengan cara menggeser. Seperti NB, nanti geser ke kanan, karena A-nya di kanan, baru nanti jaraknya adalah sama dengan BC. Demikian pula tangga, itu beratnya di atas, kita turunkan supaya tegak lurus terhadap A, nanti jaraknya berarti terhadap A adalah setengah L cos theta. Demikian pula, tadi orangnya kita anggap naik sejauh X, maka nanti setelah kita geser ke bawah, berat orang itu ke A itu adalah X cos theta. Nah, dari sigma itu sama dengan 0 dari titik A, itu berarti NB kali BC sama dengan W tangga kali setengah L cos theta plus W orang kali X cos theta. Masukkan angka-angkanya. 300 kali 4 sama dengan 100 kali setengah kali 5 kali 3/5 ditambah 500 kali X kali 3/5. Jadi, angka sama angka digabung, variabel sendiri, jadi 1200 sama dengan 150 ditambah 300X. Geser, sehingga X sama dengan 1050 dibagi dengan 300. Hasilnya 3,5 meter. Jadi orang tersebut naik sejauh 3,5 meter, tangganya tepat akan tergelincir. Jadi begitulah adik-adik, tidak terlalu sulit penerapan daripada syarat kesetimbangan benda tegar, yaitu sigma Fi sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Tu sama dengan 0. Kemudian ingat, variabel-variabel yang ada bisa dicari dengan bantuan Pythagoras, sinus, dan kosinus. Nah, setelah paham tentang kesetimbangan benda tegar ini, silakan adik coba soal yang ada di bawah. Selamat mencoba. Mudah-mudahan nanti bisa. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai berjumpa pada materi berikutnya.